Minivan Geely Galaxy V900 bermesin EREV resmi memecahkan rekor dunia Guinness untuk kendaraan serbaguna berkapasitas penumpang terbanyak. Pemirsa, minivan Geely Galaxy V900 bermesin EREV resmi memecahkan rekor dunia Guinness untuk kendaraan serbaguna berkapasitas penumpang terbanyak dengan berhasil memuat 42 penari wanita di dalam kabin. Pemecahan rekor ini menjadi strategi marketing efektif Geely menjelang penjualan resmi V900. Minivan Geely Galaxy V900 bermesin EREV resmi memecahkan rekor dunia Guinness untuk kendaraan serbaguna berkapasitas penumpang terbanyak. Rekor ini dicapai berkat luas interior mencapai 8,41 meter persegi dengan tingkat pemanfaatan ruang 91,8% dan jarak antara baris kursi lebih dari 1 meter, memungkinkan penumpang dengan tinggi rata-rata 170 duduk bersamaan. Geely Galaxy V900 merupakan varian Extended Range Electric Vehicle dari EVC L380 yang sudah diluncurkan sebelumnya. Mengajukan izin penjualan di China pada 10 September 2025 dan debut di Guangzhou Auto Show pada 21 November. Ditenagai generator bensin turbocharged 1,5 liter berkekuatan 120 kW atau 161 horsepower yang mengisi baterai NMC ternary. Tersedia pilihan kapasitas 43,3 kWh dan 50 kWh dari CATL dan CILB dengan jarak tempuh listrik mencapai 202 km. Meski rekor 42 orang mengesankan untuk kategori MPV, masih kalah dibandingkan Toyota RAV4 yang muat 41 orang pada 2015 dan campervan Volkswagen yang mencapai 50 orang di tahun yang sama. Pemecahan rekor ini menjadi strategi marketing efektif Geely menjelang penjualan resmi V900, menonjolkan keunggulan ruang kabin super lega di segmen minivan premium. Rekor Guinness jadi senjata marketing kuat Geely Galaxy V900 Premium. Berbagai sumber IPX Channel. Pemirsa, Capital A, induk maskapai AirAsia, membukukan penurunan laba bersih 57,61% secara tahunan pada kuartal 3 2025 menjadi 695,38 juta ringgit. Pelemahan kinerja kuartalan ini terutama dipicu oleh selisih kurs di tengah penurunan pendapatan perusahaan. Capital A melaporkan laba bersih 695,38 juta ringgit atau sekitar 2,8 triliun pada kuartal 3 2025, turun lebih dari separuh dibanding periode yang sama tahun lalu. Manajemen menyebut tekanan utama berasal dari kerugian selisih kurs yang membebani kinerja keuangan perusahaan. Pendapatan kuartalan juga melemah 8,13% year on year menjadi 447,41 juta ringgit. Meski kinerja kuartalannya tertekan, Capital A tetap memperluas bisnis di berbagai segmen utama. Ekspansi dilakukan di lini perjalanan, logistik, layanan pemeliharaan dan perbaikan pesawat, serta berbagai usaha pendukung perjalanan lainnya. Perusahaan menilai diversifikasi operasional penting untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang. Adapun untuk periode 9 bulan pertama 2025, Capital A justru mencatat pertumbuhan kuat. Laba bersih melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 2,83 miliar ringgit, sementara pendapatan meningkat 7,84% year on year menjadi 1,28 miliar ringgit. Kinerja kumulatif ini menunjukkan fundamental perusahaan tetap positif meski menghadapi tekanan fluktuasi kurs pada kuartal terbaru. Berbagai sumber, IDX Channel. Operasional armada Airbus kembali mendekati normal setelah pembaruan software darurat terhadap ribuan pesawat A320 Family berhasil dipercepat. Langkah ini dilakukan untuk meredam kekhawatiran keselamatan usai temuan kerentanan terhadap radiasi matahari. Puluhan maskapai di Asia hingga Amerika Serikat melakukan update mendadak sesuai instruksi Airbus dan regulator setelah insiden JetBlue A320 memicu kekhawatiran kerentanan terhadap solar flares. Cycle darurat mencakup sekitar 6.000 pesawat A320 Family, menjadikannya yang terluas dalam sejarah Airbus. Namun maskapai Avianca tetap menghentikan pemesanan tiket hingga 8 Desember karena kebutuhan waktu lebih panjang. Airbus mengeluarkan peringatan pada pekan lalu yang secara efektif mewajibkan grounding sementara untuk pemboran wajib sebelum penerbangan berikutnya. CEO Fleya Adil Stephen Greenway mengaku terkejut karena prosesnya jauh lebih cepat dari perkiraan meski penuh kompleksitas.
Peringatan ini memicu kekhawatiran gangguan perjalanan di akhir pekan Thanksgiving Amerika Serikat yang sangat padat. Adapun dalam 24 jam, insinyur berhasil mengidentifikasi pesawat berdampak satu persatu, sehingga jumlah pesawat yang perlu diperbaiki turun signifikan. Perbaikan dilakukan dengan mengembalikan software ke versi sebelumnya, menggunakan perangkat data loader yang dibawa langsung ke kokpit demi keamanan cyber. Sejumlah armada A320 yang lebih tua memerlukan penggantian komputer, namun jumlahnya telah jauh di bawah perkiraan awal 1.000 unit. Berbagai sumber untuk iDirectional. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Jerman meminta Uni Eropa untuk melonggarkan rencana pelarangan penjualan mobil baru bermesin pembakaran mulai tahun 2035. Rencana tersebut perlu dikaji ulang dikarenakan industri otomotif membutuhkan fleksibilitas lebih besar dalam menghadapi transisi menuju kendaraan listrik. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa tenggat waktu penghentian mesin pembakaran internal sejauh ini tidak realistis, terutama saat produsen mobil harus bersaing ketat dan berhadapan dengan tingkat adopsi kendaraan listrik yang justru lebih lambat dari perkiraan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada sektor otomotif yang tengah menghadapi biaya transisi kendaraan listrik tinggi, hambatan tarif, gangguan rantai pasok, serta persaingan internasional yang semakin intensif. Di sisi lain, Merz juga menilai kendaraan plug-in hybrid dan range extender masih perlu diberi ruang dalam fase transisi. Maka dari itu, ia turut mendorong pemanfaatan biofuel serta langkah-langkah untuk menekan emisi dalam proses produksi, termasuk penggunaan baja ramah lingkungan yang dibuat dengan energi terbarukan. Komisi Eropa sendiri dijadwalkan mengumumkan pembaruan target emisi karbon untuk sektor otomotif pada 10 Desember mendatang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pembatasan sepeda motor bensin di ibu kota Vietnam, Hanoi yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2026 mendatang resmi dibatalkan. Di mana undang-undang baru yang disahkan pada hari Sabtu waktu setempat mengubah rencana pembatasan sepenuhnya menjadi hanya sebagian. Rencana pembatasan sepeda motor bensin di ibu kota Vietnam, Hanoi yang mulai akan diberlakukan pada 1 Juli 2026 mendatang resmi dibatalkan. Di mana undang-undang baru yang disahkan pemerintah pada hari Sabtu waktu setempat melaporkan perubahan rencana pembatasan sepenuhnya menjadi hanya sebagian. Melansir Nikkei Asia, undang-undang tersebut menjelaskan 9 distrik di Ring Road 1 yang mengelilingi pusat kota ditetapkan sebagai zona rendah emisi dengan motor bensin masih dapat dikendarai secara terbatas. Mulai 1 Juli 2026 yang meliputi distrik Hoan Kim, lokasi kawasan kota tua, tujuan wisata populer, Badin, serta tempat-tempat kedutaan besar negara sahabat. Sebelumnya, Juli lalu, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh telah mengumumkan seluruh motor bensin akan dilarang di Ring Road 1 sepanjang 7 km pada pertengahan 2026. Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga berencana memperluas pelarangan ke Ring Road 2 pada 2028 dan Ring Road 3 pada 2030, seiring pelarangan mobil bensin. Adapun Kementerian Transportasi Vietnam telah menetapkan target 30% mobil dan 22% motor beralih menjadi elektrik pada akhir dekade. Di mana rencana ini justru menimbulkan kekhawatiran pada kehidupan komuter yang selama ini mengandalkan motor bensin, sehingga menyebabkan kekurangan infrastruktur pengisian daya memadai untuk penggunaan motor listrik secara luas. Berbagai sumber, iDirectional.